Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi nih di Smodcast Semada Punya Cerita. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Umi Rahayu yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Seperti judul yang sudah kalian lihat, kali ini Umi akan membahas tentang apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika jam kosong. Nah, Umi akan bahas nih teman-teman. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kan dengan kata jam kos? Iya, jam kosong adalah istilah bagi jam pelajaran yang gurunya berhalangan hadir, entah karena ada keperluan mendadak atau karena guru mempunyai agenda yang bertabrakan. Misalnya guru harus mengikuti seminar atau pelatihan yang jadwalnya bersamaan dengan jam mengajar, sehingga para siswa bebas melakukan kegiatan apapun saat jam pelajaran kosong. Kecuali jika guru yang berhalangan hadir sudah menitipkan tugas pada guru piket. Jika tidak ada tugas dari guru yang berhalangan, siswa cenderung menghabiskan waktu sesuka hati. Akan tetapi, tidak semua siswa melakukan kegiatan yang positif. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan jam kosong ini untuk melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya pemberontakan dan keluar dari perkarangan sekolah. Menyikapi hal ini, para guru harus berpikir kreatif agar ketika jam kosong, siswa tetap produktif dan melakukan hal yang positif. Nah, untuk itu Umi akan membahas apa saja kegiatan-kegiatan positif yang bisa teman-teman lakukan nih ketika waktu jam kosong berlangsung agar siswa tetap produktif. 1. Berkunjung ke perpustakaan. Kalian bisa ke perpustakaan untuk membaca buku agar tidak bosan dan bisa menambah wawasan kalian juga loh. Jam kosong ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan hal itu karena terkadang terlalu padatnya jam mata pelajaran siswa setiap harinya membuat waktu untuk membaca semakin sedikit. Kegiatan membaca ini bisa dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan, guru piket bisa mengarahkan siswa untuk membaca buku yang diminati, lalu meminta mereka untuk membuat rangkuman dari apa yang dibaca. Oke, selanjutnya menggambar dan melukis. Bagi para siswa peminat seni, jam kosong juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan bakat masing-masing. Contoh yang bisa dilakukan adalah menggambar dan melukis. Bila dirasa sulit untuk merangkai kata lewat tulisan, kalian dapat mengekspresikan apa saja yang ada di hati dan pikiranmu lewat gambar dan lukisan. Potensi ini pun bisa dikembangkan bagi siswa yang bercita-cita menjadi seniman, ilustrator, desainer, grafis, dan lain sebagainya. Hasil gambaran dan lukisan kamu pun dapat dipajang baik di ruang kelas maupun ruangan lain di sekolah jika dianggap cukup bagus. Oke, yang ketiga, bermain sambil belajar. Nah, untuk yang kali ini bisa dilakukan jika memang kondisi kelas sedang cukup santai, yang dimana siswa sedang tidak memiliki tugas yang harus diselesaikan. Permainan bisa dilakukan di dalam kelas dengan catatan kegiatan tersebut tidak mengganggu kelas lain yang sedang belajar dengan keramaian atau kegaduhan. Melakukan kegiatan seperti bermain bisa merefresh otak yang sudah berada dalam kepenatan belajar. Namun permainan yang dimainkan tentu permainan edukatif yang bersifat mendidik. Nah, usahakan permainan yang dilakukan bukan permainan yang melelahkan secara fisik ya teman-teman, untuk menghindari agar siswa tidak kelelahan dan akan berimbas pada jam mata pelajaran selanjutnya, di mana siswa justru menjadi tidak semangat dan tidak fokus pada pelajaran. Oke, selanjutnya yang keempat adalah bermain kuis. Bermain kuis bisa jadi alternatif teman-teman berikutnya. Kalau untuk yang satu ini, kalian sekelas harus terlibat. Pertama, kalian tentukan 1 atau 2 orang sebagai pembawa acara. Selanjutnya, kalian buat 2 atau 3 tim sebagai peserta. Untuk yang lain sementara jadi pendukung. Nah, jika kuis yang pertama selesai, kalian yang tadi sebagai pendukung bisa gantian jadi pesertanya. Untuk soal kuisnya, kalian bebas ingin kuis seperti apa, misalnya seperti cerdas cermat, tebak gambar, susun kata, tebak lagu, atau apa aja deh. Yang penting buat kelas kalian jadi seru dan tidak bosan. Selanjutnya yang kelima adalah bercerita. Hampir semua orang suka mendengarkan cerita. Oleh karena itu, hal ini bisa dijadikan salah satu pilihan untuk mengisi jam kosong. Salah satu manfaat bercerita yaitu dapat mendidik pesan-pesan kebaikan pada siswa. Siswa bisa bertukar pikiran seperti saling menasehati satu sama lain. Hal ini membuat siswa semakin terbuka kepada temannya dan memberikan masukan-masukan yang baik sehingga guru atau orang tua tanpa perlu bersusah payah menceramahi karena tidak semua siswa suka
dengan metode pemberian nasihat konvensional atau syaraf. Dengan bercerita, seseorang yang fokus mendengarkan dan meresapi cerita, otaknya akan terangsang untuk membuat simulasi mengimajinasikan cerita yang didengar. Struktur tersebut membuat seolah-olah orang itu masuk ke dalam cerita dan melihat langsung setiap adegan yang diceritakan. Oleh karena itu, metode ini bisa dilakukan ketika jam kosong dikarenakan dapat memberikan hal positif bagi pendengar dan penasehat. Selanjutnya, yang keenam, membaca Al-Quran. Ketika jam kosong, teman-teman bisa mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, damai, dan aman. Nah, itulah tadi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi jam kosong di sekolah. Pastikan teman-teman dapat mempraktekkan salah satunya pada saat jam kosong di sekolah ya. Ingat ya, untuk selalu melakukan kegiatan yang positif. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.